Maaf yang terlambat, episode 2. Kemudian Bayu pergi ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum, ucap Bayu. Waalaikumsalam, ucap Hasan. Hai Bay, Rania mana? Kenapa datang sendiri? Rania di rumah ya, dia lagi kurang sehat, ucap Bayu. Emang Rania sakit apa? Tanya Rahma. Rania hamil Mi, udah 3 bulan, ucap Bayu. Alhamdulillah, udah 3 bulan baru mau kasih tahu Umi, tanya Rahma. Baru tahu kemarin Mi, ucap Bayu. Oh ya? Tapi mengapa wajah kamu seperti gak gembira? Tanya Rahma. Apa ada masalah kandungannya? Gak ada masalah Mi, bayi dalam kandungan pun sehat-sehat aja. Cuma Rania tidak menginginkan anak itu. Dia gak mau ada anak, ucap Bayu sedih. Astagfirullah, ucap Hasan. Sementara itu, tampak Rania sedang berada di tempat fitness. Tiba-tiba muncul Jenny. Ran, kamu ngapain di sini? Aku telepon gak diangkat. Aku ke rumah kamu gak ada. Udah sebulan aku gak ketemu kamu. Kamu marah sama aku karena aku kasih tahu Bayu kamu hamil, ucap Jenny. Rania hanya diam mendengarkan ucapan Jenny. Ran, Bayu itu suami kamu. Kamu sangat mencintainya. Dia sangat ingin menjadi seorang ayah. Kamu sanggup kecewakan dia, ucap Jenny. Kamu ini ngomong apa? Kalau mau ngomongin hal yang tidak bermanfaat seperti ini, bagus kamu pulang aja. Kamu udah kenal aku berapa lama? Ucap Rania marah. Bagus kamu pulang, Jen. Lalu Jenny meninggalkan Rania di tempat fitness itu. Keesokan harinya tampak Bayu sedang duduk menonton TV. Kemudian Rania keluar dari kamar dalam keadaan rapi. Sayang, Mas antar kamu pergi ke dokter ya, tanya Bayu sambil memegang tangan Rania. Gak usah, aku pergi sama Jenny, ucap Rania menepis tangan Bayu. Lalu Rania berjalan keluar. Bayu hanya menatap kepergian Rania dengan sedih. Beberapa bulan kemudian, kandungan Rania sudah menginjak bulan ke-9. Tapi Rania masih marah sama Bayu. Pagi itu Rania muntah-muntah di kamar mandi. Lalu Bayu datang membantu memijit punggung Rania. Udahlah, jangan sok peduli. Gak akan membantu apapun, ucap Rania emosi. Mas, ambilkan minum ya, ucap Bayu. Mau aku muntah lagi? Keluar, ucap Rania. Bisa gak dalam 1 hari itu kamu gak marahin Mas? Tanya Bayu. Kadang saya merasa sudah putus asa. Mengapa kamu tidak seperti Rania yang saya kenal dulu? Kamu sudah banyak berubah, ucap Bayu. Gak usah dipikirin. Lanjutin aja hidup seperti biasa, ucap Rania. Ran, ucap Bayu. Aku gak mau anak, ucap Rania emosi. Mas berharap biarlah Mas yang hamil, supaya gak merepotkan kamu seperti ini.
ucap Bayu. Keesokan harinya, Rania melamun di teras rumahnya. Dia teringat percakapannya dengan Jenny beberapa hari yang lalu. Aku gak sanggup lihat kamu seperti ini, Ran, ucap Jenny. Bukannya kamu yang suruh aku terima anak ini, tanya Rania. Sekarang kamu ngomong lain lagi. Aku gak mau kamu dan anak kamu menderita nanti, ucap Jenny. Maksud kamu? Tanya Rania. Kamu bisa bayangkan gak lahir ke dunia ini tanpa kasih sayang seorang ibu, ucap Jenny. Kita sudah lakukan berbagai macam cara untuk menggugurkannya. Sudah bermacam suntikan dalam badan kamu. Seharusnya anak ini sudah tidak ada, ucap Jenny. Ya, tapi kan tidak berhasil. Aku tetap mau menggugurkannya, ucap Rania. Melakukan aborsi di bulan ke-9 ini sangat beresiko, ucap Jenny. Ya, tapi jangan sampai membahayakan diri aku juga, ucap Rania. Oh, kamu hanya memikirkan keselamatan kamu aja. Nyawa anak kamu gimana? Tanya Jenny. Pokoknya aku udah nekat mau menggugurkan anak ini juga, ucap Rania. Oke Ran, aku ada kenal seseorang yang bisa melakukannya. Tapi aku tidak mau disalahkan kalau terjadi apa-apa sama kamu dan anak kamu. Kamu pikir-pikir dulu. Kalau kamu sudah mantap, telepon aku, ucap Jenny. Lalu Rania menelpon Jenny. Jen, aku sudah ambil keputusan, ucap Rania. Aku gak peduli apapun yang terjadi, aku tetap mau menggugurkan anak ini. Malamnya tampak Rania sedang packing-packing barang. Lalu Bayu masuk ke kamar. Sayang mau pergi kemana? Tanya Bayu. Aku mau pergi liburan, jawab Rania. Liburan kemana? Tolonglah Rania, jangan lakuin yang bukan-bukan. Kamu kan sedang hamil, ucap Bayu. Aku suntuk, butuh liburan, ucap Rania emosi. Oke, kalau begitu Mas temanin ya, ucap Bayu. Gak perlu, aku pergi sama Jenny, ucap Rania. Oke, Mas izinkan. Asal kamu janji jaga baby kita baik-baik, ucap Bayu. Rania hanya diam mendengarkan ucapan Bayu. Keesokan harinya Rania sudah bersiap-siap mau berangkat. Sayang, Mas antar kamu ke bandara ya, ucap Bayu. Gak perlu, Jenny yang jemput, ucap Rania. Bayu hanya mengangguk mendengarkan ucapan Rania. Tak lama tampak Rania dan Jenny sudah dalam perjalanan menuju klinik. Tiba-tiba Rania memegang perutnya. Jen, perut aku sakit. Sakit kenapa? Bukannya jadwal kamu 3 minggu lagi, ucap Jenny. Aku gak tahu, tapi perut aku sakit, ucap Rania. Oke, tahan sebentar ya, kita udah mau sampai, ucap Jenny. Kita cari rumah sakit terdekat aja, aku rasa aku mau melahirkan, ucap Rania. Oke, ucap Jenny panik. Lalu mereka pun menuju rumah sakit dan Rania langsung dibawa ke ruang bersalin. Sambil menunggu Rania, Jenny menelpon orang tua Rania.
Halo Om, saya dan Rania sedang berada di rumah sakit. Rania udah mau melahirkan, ucap Jenny. Melahirkan? Bukannya kalian mau pergi berlibur? Tanya ayah Rania. Coba kamu jujur sama Om, ucap ayah Rania. Sebenarnya Rania mau menggugurkan kandungannya Om, tapi gak jadi karena udah keburu melahirkan, ucap Jenny ketakutan. Oke, nanti Om kasih tahu Bayu, ucap ayah Rania. Kebetulan waktu itu Bayu sedang berada di rumah orang tua Rania, sedang bicara dengan ibu Rania di ruang tamu. Mengapa kamu izinkan dia pergi berlibur? Dia kan sudah hampir melahirkan, ucap ibu Rania. Kalau terjadi apa-apa gimana? Mengapa nggak kasih tahu ayah dan ibu? Biar kami yang melarang dia pergi. Entahlah Bu, susah melarangnya. Kerjaannya marah-marah aja setiap hari, ucap Bayu. Biasalah tuh bawaan anak, ucap ibunya. Lalu datang ayah Rania. Bawaan anak apa? Dia itu memang gak mau sama anak itu. Bawa mengucap Mas, gak baik nuduh anak sendiri begitu, ucap ibu Rania. Kamu tahu gak sekarang mereka di mana? Mereka di rumah sakit. Rania mau menggugurkan anak itu, tapi gak jadi. Karena keburu melahirkan, ucap ayahnya. Astagfirullah. Ayah tahu dari mana? Tanya Bayu. Jenny yang kasih tahu, ucap ayah Rania. Saya kesana sekarang, ucap Bayu. Sementara itu di rumah sakit tampak Jenny sedang bicara sama dokter. Bagaimana dengan Rania Dok? Tanya Jenny. Untuk sementara ini ibu Rania dan anaknya oke. Tapi nggak tahu untuk kedepannya. Saya akan rujuk mereka ke rumah sakit yang lebih lengkap. Kalau bisa keberadaan pihak keluarga sangat dibutuhkan. Oh ya, suaminya udah dikasih tahu? Tanya dokter. Nanti saya kasih tahu, ucap Jenny. Suruh suaminya ketemu saya. Ada yang mau saya bicarakan, ucap dokter. Jenny mengangguk. Sementara itu, di rumah orang tua Bayu tampak mereka mengadakan acara makan malam, mengundang Sherin dan mamanya, orang tua Rania, dan Bayu serta Rania. Mbak Rahma mengundang kita ke sini, ada acara apa, Kak? Tanya Tuti. Nggak ada yang spesial. Cuma mau mempererat silaturahmi. Maklumlah kita udah lama gak ketemu, ucap Rahma. Lalu handphone Rahma berbunyi. Halo, ucap Rahma. Oh, oke. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Lalu Rahma mematikan handphonenya. Siapa yang telepon? Tanya Hasan. Ibu Rania. Dia gak bisa datang karena Rania sedang di rumah sakit. Dia ingin menggugurkan kandungannya, ucap Rahma sedih. Semua yang hadir terkejut mendengarkan ucapan Rahma, kecuali Sherin yang tampak tersenyum senang. Keesokan harinya tampak Jenny di rumah sakit menemui Rania. Aku tidak mau ketemu sama anak itu. Terserahlah kamu mau apain anak itu. Aku gak mau Bayu tahu anak itu masih hidup, ucap Rania. Tuhan mau anak itu tetap hidup, Ran, ucap Jenny. Kamu tenang dulu. Kamu ngomong apa? Ucap Rania marah. Ya, kamu tenangkan diri dulu.
Luka jahitan itu pun belum kering lagi, ucap Jenny. Keluar, aku bilang keluar, ucap Rania marah. Oke, aku keluar, ucap Jenny. Lalu dia pun berjalan ke pintu dan duduk di depan kamar Rania. Tak lama datang Bayu. Mana Rania? Tanya Bayu. Rania ada di dalam, tapi tunggu baik, ucap Jenny. Hei, aku ingatkan ya, mulai hari ini aku gak mau lihat kamu di sini lagi. Kalau kamu tetap di sini, aku akan laporkan kamu ke polisi karena menghasut dan bersekongkol dengan istri aku untuk menggugurkan kandungannya, ucap Bayu marah. Lalu datang dokter. Apakah bapak suami Bu Rania? Bisa kita bicara sebentar? Tanya dokter. Bayu mengangguk. Ingat itu, ucap Bayu pada Jenny sambil berjalan mengikuti dokter. Lalu Jenny pergi meninggalkan rumah sakit karena gak mau disalahkan oleh keluarga Rania. Setelah bertemu dengan dokter, Bayu berjalan ke kamar Rania dengan perasaan marah. Apa yang kamu udah lakukan, Ran? Mana otak kamu? Sanggup kamu lakukan ini semua pada anak kita? Selama ini saya cinta dan sayang sama kamu. Tapi apa yang saya dapat? Kamu memang kejam, Rania. Kamu tipu aku mau pergi liburan semata-mata untuk menggugurkan anak kita. Anak kita, ucap Bayu emosi. Mas, maafkan aku, ucap Rania. Enggak perlu minta maaf, semua sudah terjadi. Aku pikir enggak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam hubungan kita ini. Enggak ada manusia atau ibu di dunia ini yang sanggup membunuh anak sendiri. Tapi kamu sanggup, Ran. Kamu memang kejam. Aku tidak akan pernah lupakan apa yang sudah kamu lakukan hari ini, ucap Bayu. Maafkan aku, Mas, ucap Rania menangis. Sudahlah, Rania. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu sampai kapanpun. Selama ini aku memang menunggu kelahiran anak kita, walaupun kamu gak mau. Dengan harapan suatu hari nanti kamu dapat menerimanya dan sayang dia. Tapi apa yang udah kamu perbuat? Kamu dengar ya, aku tidak akan benarkan kamu sentuh anak aku sampai kapanpun, ucap Bayu marah. Lalu dia berjalan keluar kamar. Rania hanya bisa menangis mendengarkan semua omongan Bayu. Entah mengapa hatinya dihinggapi rasa penyesalan yang amat mendalam. Lalu Bayu pergi ke ruang bayi, melihat anaknya dalam inkubator. Air matanya menetes melihat kondisi bayinya yang gak berdosa, harus menanggung penderitaan karena keegoisan ibunya. Keesokan harinya, orang tua Bayu datang menjenguk Rania di rumah sakit. Kata dokter, besok kamu sudah boleh pulang, ucap Rahma. Iya Mi, ucap Rania. Tapi Rania mau melihat Adam. Nanti aja, Bayu pasti tidak akan izinkan karena dia masih marah sama kamu, ucap Hasan. Rania hanya diam mendengarkan ucapan mertuanya. Setelah mertuanya pulang, Rania pergi ke ruang bayi. Tapi di sana ada Bayu. Jadi Rania hanya bisa mengintip dari belakang. Tiba-tiba Bayu melihat Rania. Lalu dengan muka marah mengusir Rania dari tempat itu. Lalu Rania pun kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, tampak Rania sudah diizinkan pulang dan sedang membereskan barang-barangnya ditemani mertuanya.
Ibu dan ayahnya sendiri tidak mau datang menjenguk Rania karena sangat marah dan malu dengan perbuatan Rania. Rania pulang sama Umi ya, ucap Rahma. Umi dan ayah tunggu di bawah dulu. Rania mau lihat Adam, ucap Rania. Lalu Rania pergi ke ruang bayi. Tapi di sana dia melihat Bayu sedang mengusap-usap Adam. Rania mau minta maaf sama Adam, ucap Rania. Tapi Bayu ada di dalam. Dia tidak akan izinkan kamu masuk, ucap Rahma. Dapat ketemu Adam sebentar aja, cukuplah. Mi, ucap Rania. Oh ya Ran, kamu gak ngasih tahu orang tua kamu udah boleh pulang, tanya Rahma. Ayah dan ibu Rania masih marah sama Rania, Umi, ucap Rania. Oke lah, Umi tunggu kamu di bawah ya, jangan lama-lama, ucap Rahma. Lalu mertuanya pergi ke bawah menunggu Rania, dan Rania kembali ke kamarnya. Melihat Rania sudah pergi, lalu Bayu keluar dari ruang bayi. Tiba-tiba Rania kembali ke ruang bayi dan melihat Bayu sudah tidak ada. Dengan air mata bercucuran, dia melihat Adam dari inkubator. Adam, anak mama, maafkan mama sayang, maafkan mama, ucap Rania penuh penyesalan. Bersambung, jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silakan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Terima kasih.